Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dengan kami melalui channel Edu Merdeka yang dipancarkan dari stand pameran Sekolah Penggerak dalam rangka turut memeriahkan Pasar Digital Expo Kabupaten Sidrap dengan tagline Sidrap berkolaborasi, Sidrap tangguh. Baik, podcast kita pada kali ini akan berbincang mengenai visualisasi data dan pemanfaatannya di sekolah. Tema ini cukup menarik bagi kita karena ini sesungguhnya hal yang baru bagi kita. Mudah-mudahan melalui kesempatan ini akan dijelaskan secara gamblang oleh Ibu narasumber. Nah, untuk itu kami telah mengundang Ibu narasumber, Ibu Nur Indasari SPD, yang insya Allah guru SMP Muhammadiyah Rapang Sidrap, yang insya Allah nanti akan menjelaskan tentang apa itu visualisasi data dan tentu bagaimana pemanfaatannya di sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Agus Salen SPD MSc, Kepala SMP Negeri 4 Maritengai Kabupaten Sidrap, selama 30 menit ke depan akan membersamai kita semua, memandu Ibu narasumber untuk menyampaikan informasi-informasi kepada kita kaitannya dengan visualisasi data. Baik, selanjutnya Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa baik Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Rasanya untuk lebih akrabnya lagi, ada bagusnya jika Ibu memperkenalkan terlebih dahulu pengalaman-pengalaman Ibu kepada kita semua. Dipersilakan Bu. Baik, terima kasih Pak kesempatannya. Perkenalkan, saya Nur Indasari SPD, guru matematika di SMP Muhammadiyah Rapang. Kalau sebelumnya saya mengajar di SMA, Ya. baru 2 tahun ini bergabung di SMP. SMP. Ya, itulah perkenalan sebenarnya sangat singkat Bu. Ya. Tetapi tidak apa-apalah, ini sudah mencairkan suasana kita sebelum kita memulai podcast kita pada hari ini. Materi yang kita angkat ini cukup menarik. Banyak orang bertanya-tanya Bu ya, sebenarnya seperti apa dan apa yang dimaksud dengan visualisasi data itu. Mungkin boleh dijelaskan Bu? Ya, kalau berbicara masalah visualisasi data itu sendiri, kalau kita ingin mendefinisikan visualisasi data ini, kita bisa maknai sebagai sistem yang merepresentasikan data-data abstrak seperti data numerik dan data non numerik dalam bentuk gambar atau grafik. Kalau sederhananya, data yang berupa tabel itu untuk membuatnya menarik divisualisasikan dalam bentuk gambar atau diagram sehingga pembacanya mudah memahami atau mudah mengambil informasi dari data tersebut. Jadi tadi dari database-nya itu berupa tabel-tabel yang biasanya tabel-tabel itu kecil penampilannya, banyak sekali data-data, puyeng atau pusing kalau kita mau lihat. Tapi dengan fasilitas, dengan memvisualisasikan ini, maka data itu menjadi menarik. Mungkin tampilannya tabel berupa grafik-grafik batang, berwarna-warna barangkali ya. Oh iya, terima kasih Bu. Saya pikir sudah ada pemahaman awal kita apa itu visualisasi data. Terus kita sudah paham. Pertanyaan berikutnya Bu ya, kira-kira kenapa visualisasi data itu menjadi penting, utamanya bagi kami sekolah menyajikan data-data. Kira-kira kenapa ini yang dipilih menjadi penting? Ya, saya kira begitu Bu. Silakan dijelaskan kembali. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa sebuah data dapat dimaknai dengan 1000 kata. 1000 kata, luar biasa. Atau sebuah gambar bisa menimbulkan 1000 makna.
Namun itu bisa kita lakukan atau bisa dimaknai ketika gambar atau apa yang ditampilkan itu menarik atau mudah dipahami oleh yang melihat atau yang membaca. Kemudian selanjutnya 90% data yang ditransmisikan ke otak adalah berupa informasi visual. Ya, kemudian secara umum juga manusia memiliki kemampuan mencerna informasi dalam bentuk gambar yang lebih cepat dibanding dengan dalam bentuk teks. Kemudian ada juga penelitian bahwa 70% dari indera yang kita miliki itu terletak pada mata. Mata, betul. Ya, betul. Kemudian kajian psikologi dan kajian pendidikan mengungkapkan bahwa 65% pembelajar adalah pembelajar visual yang banyak mengandalkan penglihatannya. Mungkin saya bisa mengajak Bapak mengamati ada 2 analogi atau ilustrasi. Ya, menarik. Mungkin bisa dilihat di sini, Pak. Iya. Ada boleh. 2 gambar, yang satu gambar saya maju-maju kiri, dulu Bu ya. Iya. Yang sebelah kiri itu gambar telur dadar. Kemudian yang sebelah kanan sama juga dengan gambar telur dadar. Nah, kalau Bapak disuruh memilih, kira-kira Bapak pilih gambar yang mana? Kelihatannya kurang jelas, tapi pilih saya ini saya memilih yang kanan kayaknya ini. Ya, lebih menarik tampilannya, lebih menantang begitu ya. Meskipun seperti itu ya. Mencicipi rasanya. Sudah terbayang. Cenderung memilih yang gambar yang sebelah kanan karena ada ada dekorasinya. Pilihan saya betul Bu ya. Nah, seperti halnya dengan data seperti itu Pak. Kalau biasanya kita melihat data baik itu berupa tabel, kita cenderung mengabaikan tanpa membaca terlebih dahulu apa informasi di dalamnya. Pas pertama melihatnya ribet aja gitu, banyak sekali kolom-kolom. Apalagi kalau kita tidak paham maksud dari kolom, sudah pusing duluan. Betul. Nah, di sini saya bisa mengajak Bapak melihat data yang saya maksud tadi yang berupa tabel. Ada nama guru, kemudian tenaga pengajar, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, ijazah, jurusan dan sebagainya yang panjang itu. Kalau kita disuguhi data seperti ini, kira-kira yang dalam pikiran Bapak itu seperti apa? Puyeng dulu. Ngantuk lihatnya. Kemudian coba dibandingkan dengan gambar yang berikut. Luar biasa. Data yang tadi itu sama dengan data yang ini, cuman tampilannya dibuat dalam bentuk visualisasi data itu tadi. Kita lihat sekilas saja sudah bisa ketemu, jumlah gurunya ada 14, kemudian jumlah laki-laki ada 6, perempuan ada 4, yang sudah tersertifikasi ada 4 orang. Tanpa membaca lama-lama tabel yang membuat kita pusing tadi ya. Jadi saya salah sedikit Bu ya. Jadi ceritanya ini pesan yang mau disampaikan sama, yang satu disajikan dalam bentuk tabel, yang satunya lagi dalam bentuk visualisasi, tetapi inti pesannya sama. Nah, pemirsa itu atau yang lihat itu akan lebih mudah memahami manakala data itu tervisualisasi seperti ini. Macam saya pribadi lebih enak lihat seperti ini ya. Ketemu betul. Pentingnya. Jadi pesannya langsung bisa ditangkap Bu ya. Silakan Bu dilanjutkan ya. Kemudian ada sudah diterbitkan di The Expeditor mengatakan bahwa kaum milenial itu memiliki kemampuan skimming atau membaca cepat yang luar biasa. Bahkan kalau di sosial media itu baru membaca judulnya saja mereka cenderung sudah mengetahui bagaimana apa yang mau disampaikan tersebut. Nah, karena secara rata-rata mereka ini memiliki konsentrasi penuh hanya selama 8 detik pada suatu bahan bacaan. Ya, olehnya itu bagaimana supaya data yang banyak tadi yang memakan waktu lama untuk mengetahui isi
pentingnya Ya. divisualisasikan atau Ya. ditata sedemikian rupa sehingga informasi penting yang ada di dalamnya Ya. cepat untuk ditemui, isi Ditemukan. pentingnya ya, pesan penting. Ya, saya kira itu beberapa. Ibu ini baru menjelaskan sebagian, tetapi rasa-rasanya kita semakin penasaran, ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang bagaimana ya visualisasi data itu. Bu, kira-kira manakala kita atau saya akan menjadikan data-data yang ada di sekolah kami tervisualisasi dengan baik, agar semua unsur di sekolah itu dapat membaca data yang ada dengan baik. Kira-kira hal apa yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan oleh kita agar data itu bisa tervisualisasi dengan baik? Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu bentuk-bentuk dari visualisasi data itu sendiri. Ya, betul. Di sini saya sudah tampilkan yang pertama bentuk visualisasi berupa Ya. diagram. Kalau Ya. diagram kita sudah tidak asing lagi, ya. ya, betul. Kemudian selanjutnya ada berupa dashboard. Kalau ini saya tampilkan, ini merupakan data real time yang dicontohkan pada kasus COVID-19 kemarin. Ya. Dia berupa data dashboard. Jadi sambil ini mungkin bisa di zoom sedikit ya visualisasinya agar pemirsa lebih jelas lagi. Silakan Bu, dilanjutkan. Kemudian bentuk visualisasi berikutnya ada yang namanya infografis. Infografis, betul itu ya. bisa berupa tabel, kemudian disertai dengan keterangan atau gambar yang disertai dengan keterangan. Keterangan ya. Seperti itu Pak. Nah, untuk membuat satu visualisasi data, Ya. seperti pertanyaan Bapak Iya, tadi, hal betul. apa saja yang perlu dipertimbangkan? Yang pertama, baiknya kita pertimbangkan audiens. Ya, Audiens, siapa ya. yang akan membaca atau siapa Betul. yang akan melihat informasi Melihat, ya. tersebut. Kemudian sertakan anotasi atau keterangan seperti gambar yang tadi. Kalau hanya berupa gambar, mungkin masih agak belum sampai Betul. informasinya ya. Betul. Kalau sudah ada keterangannya, itu bisa mempermudah. Kemudian mempertimbangkan warna dan font. Jangan sampai warna dasar atau latarnya itu sama dengan warna hurufnya. Hurufnya ya, tidak jadi kabur jelas, ya. tidak jelas. Betul. Apalagi kalau yang membaca apa namanya, yang memiliki minus Minus, seperti itu, agak seperti terganggu. saya. Kemudian font, berbicara masalah font, biasanya kan kalau anak muda seperti saya itu cenderung memilih font yang bergaya kan. Kalau kita bekerja di PowerPoint misalnya yang sederhana, itu banyak sekali pilihan hurufnya. Dikembalikan lagi kepada pembuat visualisasi datanya, pintar-pintar memilih jenis huruf yang mudah dibaca. Begitu juga dengan ukurannya, di mana visualisasi data tersebut akan ditampilkan. Kalau misalnya tempatnya yang tinggi atau agak jauh dari pandangan audiens, baiknya kan fontnya lebih besar. Lebih besar, luar biasa. Begitu detail ya. Kemudian ada juga label yang mudah dibaca, hampir sama dengan keterangan tadi. Label ini perlu sepetok gambar grafik saja. Grafik apa ini? Tidak tahu apa. Tidak ada judul, keterangan. Iya, betul. Iya, jadi ini apa yang dijelaskan oleh Ibu narasumber ini sepertinya begitu detail, saking kita ingin menyajikan data itu semenarik mungkin, kemudian pesannya bisa ditangkap, bisa dibaca. Oleh karena itu seorang pembuat data harus betul-betul detail memperhatikan segala sesuatunya, mulai dari font tadi, warnanya, kesesuaian latar belakang dengan tulisan dan seterusnya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan, tapi masih semakin penasaran kita ini dengan visualisasi data.
Saya akan menggali lagi lebih jauh lagi. Nah, untuk mengkonkretkan pemahaman kita, pemirsa sekalian, mungkin Ibu bisa menyajikan contoh-contoh dari visualisasi data yang kita bicarakan saat ini. Silakan, Bu. Baik, di sini saya juga sudah menyediakan contoh penggunaan visualisasi data yang ada di sekolah. Dalam hal ini boleh dilihat mungkin gambar yang pertama. Di sini ada digambarkan pencapaian atau pengetahuan akademik di sekolah kami mulai dari semester pertama sampai semester berikutnya. Tapi ini yang tampak di sini itu masih secara umum. Kalau misal kita mau lihat per siswa, tinggal kita ganti di bagian nama, kita pilih salah satu siswanya, maka dia akan muncul pencapaian akademik siswa mulai semester berapa. Kemudian di sini sudah tampil secara umum berapa jumlah siswa di sekolah kami, kemudian berapa jumlah siswa perempuan, berapa jumlah siswa laki-laki, kemudian berapa hafalan Al-Qur'annya. Kemudian di dalam satu kelas misalnya 7A sekian orang, 7B sekian orang, dan seterusnya, hanya melihat satu halaman saja. Sudah beberapa informasi yang bisa tersampaikan. Ini untuk visualisasi data prestasi peserta didik. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk pemetaan atau perkembangan peserta didik dari tahun ke tahun. Contoh misal di sini jumlah siswa mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2023. Kelihatan baru dilihat gambarnya, oh meningkat ya dari tahun ini. Kalau berupa data pasti kita selidiki dulu, oh mana yang lebih besar di tahun ini, berapa jumlahnya. Kalau dalam grafik ini kan langsung kelihatan. Sudah kelihatan. Mana yang lebih tinggi, mana yang rendah, ya betul. Kemudian selanjutnya ini juga bisa digunakan untuk rekapitulasi absen guru, bisa absen siswa juga bisa. Di sini misalnya ini yang sudah kami buat, kita mau lihat apakah si A pada tanggal sekian sampai tanggal sekian berapa kehadirannya. Tinggal kita isi di rentang tanggalnya. Kemudian mau lihat guru siapa, namanya, tinggal dipilih di kotak. Kemudian di sini sudah muncul, oh dari tanggal sekian sampai sekian ini kehadiran guru yang bersangkutan. Kemudian masuk mengajar di kelasnya juga bisa nampak di grafik, di diagram lingkaran. Akan kelihatan di situ ya. Betul. Tanpa mengobrak-abrik absen yang banyak, bisa langsung kelihatan. Nah, ini juga berlaku untuk kehadiran peserta didik, ya. Kehadiran peserta didik sama halnya dengan guru tadi, bisa dilihat dari tanggal berapa, kemudian nama siswanya, atau kita mau lihat mulai keterangannya yang misal bulan ini yang sakit siapa, yang izin siapa. Jadi yang kita cari di pencariannya itu yang izin saja, yang sakit saja. Jadi akan muncul nama-nama yang izin, yang sakit. Ini juga bisa digunakan untuk program BK. Program BK seperti ini. Saya perbesar dulu supaya lebih jelas. Di sini bisa dilihat jumlah pelanggar untuk jumlah kasus untuk kelas 7A dalam bulan ini sekian, 7B sekian. Akan tayang di situ ya, seperti itu. Jadi ini hanya dengan mengklik jendela-jendela atau tombol-tombol yang ada di atas itu, maka akan tersaji data-data di balik tombol itu. Apa yang kita inginkan akan tampil semua. Luar biasa sangat. Ini apa namanya? Visualisasi data ini sebenarnya sangat membantu, Bu, ya. Sangat membantu pekerjaan-pekerjaan kita sebagai pendidik, bahkan kita sebagai kepala sekolah.
Mungkin saya lanjutkan lagi pertanyaan kita, Bu, ya. Tadi sudah disajikan bentuk-bentuk contoh-contoh penggunaan visualisasi data ini. Mungkin juga bisa digambarkan secara singkat kira-kira manfaat apa saja, Bu, yang bisa diperoleh oleh satu lembaga atau sekolah manakala sudah bisa menyajikan data dalam bentuk visualisasi. Ya, seperti itu tadi kegunaannya Ya. sudah diperlihatkan langsung, Ya. mulai dari absen, mulai dari tampilan prestasi siswa, kemudian absensi guru. Ya. Selanjutnya ada pelanggaran khusus untuk PK. Ya, bisa ketahuan, Bisa ya. langsung ketahuan. Nah, ini mempermudah kita ketika misalnya ada akreditasi Ya. sekolah yang mana meminta data-data Data beberapa secara tahun cepat, sebelumnya. ya, betul. Tanya pada saat itu kita kan otomatis tidak menghafal, jadi Ya. bisa langsung dibuka. Langsung dibuka, ya. Luar biasa, Bu. Bu, jadi manakala ada sekolah yang berminat menggunakan ini, kira-kira perangkat seperti apa yang harus disediakan sekolah itu manakala data-data sekolahnya mau disajikan dalam bentuk visualisasi? Silakan, Bu. Ya, kalau ditanyakan perangkat, ya modal utama itu sebenarnya laptop Laptop, sebagai perangkat ya. utama, kemudian layanan internet, Internet, ya, karena akses ini internet. dikerja secara daring. Daring, betul. Kemudian untuk selanjutnya lebih ke skill atau kemampuan kita untuk Sumber daya manusianya, ya. dengan perangkat atau tools yang digunakan untuk membuat visualisasi data ini. Ya. Jadi semua data pendukung, ya, Bu, ya, mesti dikerja secara online begitu, Bu, ya. Iya. Semua Kalau, data pendukung. saya kasih contoh tadi misalnya yang absen siswa, Ya. itu kan bersumber dari Google Form. Google Form, ya. Kita buat absensinya dulu Google Form, Ya. dilempar ke siswa isikan otomatis harus daring juga. Betul, ya, hasilnya yang diunduh kemudian diproses. Ya. Nah, semuanya butuh akses. Jadi internet. termasuk membuka visualisasi datanya juga harus secara daring, ya, internet. Ya, jadi kita sudah sedikit terbuka, sudah ada gambaran sebenarnya apa itu visualisasi data, bagaimana membuatnya, apa manfaatnya dan seterusnya. Mudah-mudahan juga pemirsa juga mampu menerima hikmah atau manfaat dari podcast yang kita lakukan di siang hari ini. Terakhir, Bu, ya, terakhir pengalaman Ibu, kira-kira apa kendala terbesar yang Ibu hadapi pada saat mempersiapkan data-data pendukungnya sampai pada akhirnya bisa dipanen? Maksudnya bisa dipanen, data itu bisa disajikan dalam bentuk visualisasi yang sangat menarik. Ya, silakan, Bu. Kalau hambatan sebenarnya tidak ada hambatan yang terlalu berarti. Iya. Karena yang kita butuhkan tadi hanya layanan internet. Kalau Layanan kita di internet. kota itu mungkin semua akses internet alhamdulillah Ya. mendukung, ya. Kemudian ini yang paling penting itu kerjasama. Kerjasama. Guru. Kerja keras juga, Bu, ya. Kerjasama siswanya. Ya. Yang kita sudah siapkan absennya, kalau siswanya tidak rajin isi kan tidak ada data yang bisa divisualisasikan. Kemudian untuk absensi guru juga seperti itu. Intinya kerjasama guru dengan siswa, kemudian kepala sekolah dalam hal ini mengarahkan kami mengumpulkan data ya. hingga membuatnya jadi visualisasi data seperti ini. Jadi sebenarnya tidak ada kendala berarti menurut gambaran yang Ibu sampaikan. Yang penting sebenarnya bagaimana menyiapkan SDM teman-teman yang nantinya akan bekerja di balik itu, di balik layar ini, maksudnya bekerja menyiapkan data-data apa yang diperlukan dan kemudian data itu akan divisualisasikan. Saya kira cukup menarik perbincangan kita pada siang hari ini. Saya bersyukur bisa mendampingi Ibu pemateri. Saya juga sudah kebagian ilmunya sebagian, tapi terus terang itu belum cukup. Demikian juga saya berharap kepada pemirsa semua bahwa visualisasi data ini merupakan informasi yang terkini yang bisa kita
kita terapkan di sekolah kita, sehingga tadi kemudahan penyajian data itu akan kita peroleh, termasuk yang digambarkan Ibu tadi, manakala sekolah kita diakreditasi, manakala sekolah kita dibutuhkan data secara mendadak oleh pengawas, oleh pihak-pihak penilai, pihak-pihak tertentu, maka manajemen sekolah dengan sangat mudah mampu menyajikan data-data tersebut. Baik Ibu narasumber, saya ucapkan terima kasih atas informasinya yang disampaikan di kesempatan ini melalui podcast kita Sekolah Penggerak, melalui channel Edu Merdeka, dan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu akan menjadi referensi tambahan bagi kita semua. Saya kira demikian dari kami, mohon maaf manakala ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Luar biasa. Biasa di luar.